Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين معاشر المسlimat, ikhwani akhwat, para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah, bersyukur di atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segalanya dalam kehidupan kita. Kesempatan, kesehatan dan kekuatan yang masih Allah berikan kepada kita, walau terkadang kita banyak melakukan kesalahan, walau terkadang kita lancang, walau terkadang kita melenceng dari apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala bentuk kesalahan tak menghalangi Allah Subhanahu wa taala untuk tetap memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala maha luas rahmat-Nya, kasih sayang-Nya, mengalahkan sifat amarah-Nya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan-kesalahan kita, membersihkan dosa-dosa kita, mensucikan segala hal yang menodai dan mengotori jiwa kita. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon, kepadanya kita bergantung, kepadanya kita berharap. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, istiqamah, sehingga kita dapat berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hdina wa saddidna. Allahumma hdina wa saddidna. Ya Allah, berikanlah kepada kami petunjuk dan berikanlah kepada kami jalan yang lurus. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan untuk Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin, ikhwani akhwati fid din, saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan siang kali ini kita melanjutkan pembahasan di dalam kitab yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidh Dhiyauddin Muhammad bin Abdul Wahid Ad-Dimashqi Al-Maqdisi Al-Hambali rahimahullah, berbicara tentang keutamaan menunjukkan kebaikan kepada orang lain. Fadlu man dalla ala khairin. Pembahasan kita pada kesempatan kali ini berbicara seputar amalan yang sangat mulia di dalam Islam, yaitu menunjukkan, mengarahkan seseorang kepada kebaikan. Dan amalan ini
memiliki kemuliaan di mana siapapun di antara kita yang menunjukkan saudaranya kepada amal kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakan kebaikan itu. Walaupun kita tidak berbuat, walaupun kita tidak mengerjakan sebuah kebaikan, tetapi karena perantara kita, akhirnya orang tersebut bisa melakukan kebaikan, maka kita mendapatkan porsi yang sama dari pahala. Kita mendapatkan pahala yang mirip, yang sama, yang semisal dengan si pelaku yang mengerjakan kebaikan itu karena arahan kita, karena sebab kita yang menunjukkannya. Dan bisa kita bayangkan kebaikan yang sangat mudah, pahala yang kita dapatkan. Bagaimana seandainya yang mengerjakan kebaikan itu banyak orang karena arahan yang datang dari kita, karena kebaikan yang kita ajarkan kepada mereka. Betapa mulianya amalan ini. Oleh karenanya siapapun di antara kita hendaklah memiliki semangat menunjukkan kebaikan kepada orang lain. Karena apabila kebaikan ini terlaksana oleh mereka, karena perantara kita yang menunjukkan tersebut, amalan kebaikan tersebut, maka kita mendapatkan saham kebaikannya. Kita mendapatkan pahala yang sama dengan mereka yang berbuat secara langsung, walau kita tidak mengerjakan kebaikan itu. Kita hanya mengarahkan saja. Dan inilah mulianya dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena dakwah beramar ma'ruf nahi munkar adalah bahagian daripada amalan yang mulia ini. Sebuah hadis yang dibawakan oleh al-muallif rahimahullahu taala. Di kesempatan kali ini kita akan mencoba membacakan hadis, dan semoga hadis ini menjadi motivasi bagi kita semuanya untuk terus bersemangat menunjukkan kebaikan kepada yang lain, dan jangan pernah bosan untuk mengajarkan kebaikan kepada siapapun. Karena boleh jadi kebaikan inilah yang mengalirkan pahala untuk kita sekalipun kita telah tiada. Boleh jadi kita telah meninggal dunia, namun pahala tetap mengalir kepada kita. Dan inilah yang kita harapkan. Bagaimana kematian tidak memutus peluang kita untuk mendapatkan pahala. Dan inilah mulianya ilmu yang bermanfaat. Kemuliaan ilmu yang bermanfaat akan mendatangkan kebaikan yang luas. Tidak terbatas dengan umur, tidak terbatas dengan waktu. Kematian tak menghalangi seseorang untuk tetap mendapatkan hasil dan panen dari usaha yang telah dilakukan semasa hidupnya. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Izzati wal Jalalah, semoga kita termasuk di antara orang-orang yang memiliki saham dari pahala yang mengalir di saat kita telah tiada. Sebuah hadis yang datang dari sahabat Abi Mas'ud Al-Ansari, Uqbah bin Amr radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Ja'a rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, inni ubdi'a bi fahmilni." Seseorang telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya hewan tungganganku telah mati. Tidak ada yang bisa membawaku untuk melakukan sebuah perjalanan, maka bawalah aku." Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, "La ajidu ma ahmiluka alaihi." Aku tidak mendapati hewan tunggangan yang bisa membawamu.
Kemudian salah seorang sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, ana adulluhu ala man yahmiluhu." Ya Rasulullah, aku akan menunjukkan dia kepada seseorang yang akan membuat dia bisa ikut. Dan aku akan menunjukkan dia kepada seseorang yang bisa membuat dia ikut dalam perjalanan safar ini. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili." Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang menunjukkan saudaranya, mengarahkan saudaranya dalam satu kebaikan, perkara yang mengandung kebaikan, maka baginya pahala seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Masyaallah ikhwah, para pemirsa yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin mencoba mengkaji hadis ini secara perlahan melalui syarah dan keterangan para ulama. Dan kita berharap ketika kita memahami hadis ini dengan baik, hadis ini benar-benar melekat dalam diri kita sebagai motivasi yang memberikan semangat dalam diri kita untuk selalu gigih dalam berbagi kebaikan, menunjukkan kebaikan kepada yang lain. Di dalam hadis ini, sahabat yang mulia Uqbah bin Amr, Abu Mas'ud Al-Ansari, salah seorang sahabat Ansar, menceritakan tentang kedatangan seorang lelaki menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia menyampaikan tentang kondisinya. "Ya Rasulullah, inni ubdi'a bi fahmilni." Dia mengatakan di hadapan Rasul, "Ya Rasulullah, sesungguhnya hewan tungganganku telah mati." Dan tentunya ketika tunggangan yang biasa membawa seseorang kepada tempat tujuan sangat memudahkan. Namun ketika tunggangan ini telah tiada, hewannya telah mati, maka tentulah ini akan mempersulit seseorang untuk menempuh sebuah perjalanan. Dia akan kesulitan menuju sebuah tempat yang akan dia tuju karena dia akan merasakan letih yang sangat luar biasa. Wa qad inqata'a bihi sabil, dan ini menyebabkan terputusnya seseorang di dalam melanjutkan perjalanan. Wala'alla qasdahu annahu yuridu dabbah li ajlil jihad. Para ulama menerangkan, boleh jadi kondisi yang sedang disampaikan oleh seseorang yang mendapati kendaraannya telah mati, dia sedang menyampaikan kepada Nabi SAW tentang keinginannya ikut berjihad bersama Nabi SAW dalam suatu peperangan. Dia ingin ikut bersama Nabi dalam jihad. La'allahu yuridu dabbah li ajlil jihad. Kata para ulama, boleh jadi sahabat ini ingin meminta kepada Nabi SAW solusi agar dia juga bisa ikut berperang. Tetapi yang menjadi masalah, dia tidak memiliki hewan tunggangan. Karena perjalanan jihad adalah perjalanan panjang yang terkadang seseorang itu bisa ikut berperang dengan catatan bekal yang cukup. Jangan malah memberatkan pasukan kaum muslimin yang lain karena ngurus dia. Ya. Karena perjalanan jihad terkadang memakan waktu yang sangat panjang, berbulan-bulan. Oleh karenanya terkadang Nabi SAW dikala mendapati sahabatnya tidak cukup perbekalannya, Nabi tak izinkan. Maka sahabat ini
meminta Nabi SAW untuk dicarikan solusi. Sehingga sahabat ini pun menyampaikan apa yang dia alami, bahwa dia punya hewan tunggangan, kemudian hewannya mati, ya, sedangkan dia ingin ikut bersama Nabi SAW dalam perjalanan safar itu. Makanya dia mengatakan kepada Nabi SAW, "Fahmilni ya Rasulullah, bawa aku bersamamu. Bagaimana aku bisa ikut bersamamu ya Rasulullah? Fahmilni." Allahu Akbar. Tetapi yang menjadi kendala, yang menjadi masalah, yang menjadi problem, dia tidak punya hewan tunggangan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "La ajid." Untuk saat ini, aku tak mendapati, tidak menemukan apa yang bisa membuat engkau ikut denganku. La ajidu ma ahmiluk. Aku tidak mendapati sesuatu yang bisa membawamu. Mendengarkan dialog Nabi SAW dengan sahabatnya ini, maka sahabat yang lain mendengarkan obrolan Nabi SAW dengan apa yang sedang dikeluhkan oleh seseorang yang tidak bisa berangkat karena tidak memiliki hewan tunggangan. Maka salah seorang sahabat yang mendengarkan obrolan Nabi SAW ini, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasul, biarkan aku yang menunjukkan dia kepada seseorang yang bisa membuat dia ikut berangkat. Saya akan mencoba menunjukkan dia kepada seseorang yang bisa membawanya ikut bersama kita." Maka diarahkanlah orang ini, "I'ti fulanan fala'allahu an yahmilak." Datangilah fulan, coba engkau temui dia, semoga dia bisa membuat engkau berangkat, dia bisa membawamu, semoga dia bisa mengajakmu, engkau bisa pergi bersamanya. Fa'atahu fahamalahu. Maka dia pun mendatangi seseorang yang diarahkan oleh saudaranya tadi, dan akhirnya pun dia bisa ikut berangkat dalam perjalanan safar. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan perkataannya yang sangat masyhur, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih." Disitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang menunjukkan seseorang kepada kebaikan, yang mengarahkan saudaranya untuk bisa mendapatkan kebaikan, maka yang menunjukkan ini, dia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan kebaikan. Subhanallah. Dalam hal ini, orang yang menunjukkan saudaranya, yang mengarahkan saudaranya untuk menemui seseorang, semoga orang lain itu bisa menumpangi dia, mengikutkan dia dengan hewan tunggangannya sehingga dia bisa berangkat. Dia tidak memberikan tumpangan, tetapi dia hanya mengarahkan saudaranya untuk menemui fulan, seseorang, agar boleh jadi dia mendapatkan tumpangan dari jalur itu. Diarahkanlah, ya, coba engkau datangi fulan, mungkin dia bisa membawamu untuk perjalanan safar. Dan ternyata bisa, ya, dia mendapatkan tumpangan, mendapatkan hewan tunggangan, berangkat. Maka orang yang mengarahkan ini, dia mendapatkan pahala seperti orang yang memberikan hewan tunggangan, yang menumpangi dia dengan hewan tunggangannya. Padahal yang mengarahkan ini bukanlah dia pemilik dari hewan tunggangan sehingga dia bisa melakukan safar dengan hewan tunggangan ini. Tetapi dia yang mengarahkan, dia yang menjadi sebab, huwa alladhi tasabbaba fi husuli ala ma yarkabuhu. Dialah yang menjadi sebab sehingga
orang ini pun bisa mengendarai tunggangan akhirnya. Dia mendapatkan pahala seperti orang yang memberikan hewan tunggangan kepadanya untuk dipakai. Pahalanya sama. Ya. Dan inilah kemuliaan bagi siapapun yang menunjukkan kebaikan, mengarahkan kebaikan untuk saudaranya. Dalam kebaikan. Ketika kita mengajarkan kebaikan kepada orang lain, dan arahan kita ternyata membuat dia bisa melakukan kebaikan itu, maka kita mendapatkan pahala yang persis seperti pelaku, walau kita tidak melakukannya secara langsung. Dan ini berlaku umum, ahibati fillah. Ya, ini berlaku umum. Hadzal hadits yadkhul fi kulli al-a'malil khair. Hadits ini masuk di dalam semua pintu-pintu kebaikan. Min nushin, daripada nasihat. Wa bi'ita'is sadaqah, dia memberikan sedekah. Ya, au bina'il masajid, dia mengarahkan seseorang, memotivasi seseorang, menasehati seseorang, menjadi perantara, menjadi sebab menunjukkan kebaikan kepada orang lain, menasehati saudaranya. Ya, dinasehatin, engkau kalau bisa dengan hartamu ini engkau berangkatlah berjihad fisabilillah. Engkau berumrahlah. Engkau berhajilah. Terus ya dimotivasi saudaranya. Dengan hartamu alangkah baiknya seandainya engkau wakafkan. Engkau bangun masjid. Ya. Engkau berikan sedekah kepada saudaramu yang membutuhkan. Engkau bangun sekolah. Buat sekolah yang murah, sekolah yang gratis, yang membantu kaum muslimin misalnya. Semoga Allah memberikan kemudahan untukmu di akhirat. Dan ternyata nasihat itu membekas dalam diri pendengar. Sehingga terpanggillah dia untuk mengamalkan nasihat itu. Ternyata nasihat itulah yang menggerakkan hatinya, keinginannya melakukan kebaikan. Dibuatlah sekolah dengan harga yang terjangkau, memudahkan seluruh kaum muslimin. Ya, akhirnya semua yang sekolah di sana terbantu, keringanan dalam biaya. Akhirnya anak-anak yang sekolah di sana mereka bisa menimba ilmu, mereka bisa mempelajari Al-Quran, menghafalkan Al-Quranul Karim. Ya. Kebaikan yang begitu banyak. Kebaikan yang menjangkau jangkauan yang sangat luas. Betapa banyak orang yang akhirnya menyekolahkan anaknya di sana. Kemudahan yang Allah berikan sehingga kaum muslimin bisa memasukkan anaknya di sana dengan biaya yang murah misalnya. Terbantu, teringankan beban kaum muslimin. Subhanallah. Apa yang terjadi? Itu pahala mengalir ke siapa? Pahalanya mengalir kepada orang yang telah menyalurkan hartanya untuk pembangunan sekolah dengan harga yang murah itu. Sehingga banyak kaum muslimin menyekolahkan anaknya di sana. Dan orang yang pertama, sang motivator, yang memberikan motivasi, yang selalu memberikan semangat, sehingga tercetuslah ide, fikiran untuk membangun sesuatu yang mendatangkan kepentingan bagi banyak kaum muslimin. Dia mendapatkan pahala dari bangunan sekolah itu. Semua anak yang mengaji di sana, setiap huruf Al-Quran yang dibaca, pahala mengalir.
kepada seseorang yang mungkin tak banyak dikenal, tetapi dia yang memiliki peranan dalam hal ini. Subhanallah. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Terkadang ucapan kita membekas dalam diri seseorang. Dan ternyata itu yang bisa mengalirkan pahala besar dalam kehidupan kita. Tidak pernah kita menyangka. Lihatlah bagaimana Al-Imamul Bukhari. Bagaimana kitabnya. Kitab sahih. Kitab yang diakui oleh seluruh kaum muslimin dan para ulama. Bagaimana kitab sahih Al-Imamul Bukhari menjadi kitab yang paling sahih setelah Al-Quranul Karim. Kitabul Hadith. Tahukah kita bagaimana Imamul Bukhari terkenal dengan kitab sahihnya yang diterima oleh kalangan kaum muslimin sebagai kitab rujukan hadis yang sahih? Tahukah kita bagaimana awal mulanya sehingga beliau merangkum hadis-hadis sahih dalam kitabnya As-Sahih? Ternyata beliau termotivasi mengumpulkan dan menghimpun hadis-hadis di dalam satu kitab karena arahan sang guru. Arahan sang guru yang mengatakan kepada para penuntut ilmu yang hadir di kala itu, alangkah baiknya seandainya ada di antara kalian yang mengumpulkan hadis-hadis sahih dalam satu karangan, sehingga memudahkan banyak kaum muslimin untuk mengenal agama Allah melalui hadis-hadis yang sahih itu. Ternyata ucapan sang guru membekas dalam diri Al-Imamul Bukhari, sehingga beliau merasa terpanggil, tertuntut untuk melakukan satu motivasi yang datang ke dalam hatinya. Maka beliau pun mengarang kitab Sahih Al-Bukhari, menghimpun hadis-hadis yang sahih. Sehingga kitab ini menjadi kitab yang sangat masyhur di tengah kaum muslimin, menjadi rujukan kedua setelah Al-Quranul Karim. Asahul kutub ba'da Al-Quran. Para ulama menyebutkan dia adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Dan Imamul Bukhari namanya harum. Bahkan lebih harum namanya dibandingkan gurunya. Tetapi tahukah kita, pahala yang didapatkan oleh Imamul Bukhari, pahala itulah yang juga didapatkan oleh sang motivasi. Sang motivator yang memberikan motivasi kepada para penuntut ilmu yang hadir di kala itu pada kesempatan majelis. Beliau juga mendapatkan pahala yang sama dengan Imamul Bukhari. Kenapa? Karena dia yang mengarahkan, dia memberikan motivasi kebaikan kepada yang lain, sehingga akhirnya kebaikan itu terlaksana. Sehingga siapapun yang membaca kitab hadis yang diriwayatkan oleh Imamul Bukhari dan mengambil ilmu dari hadis tersebut, maka sang guru mendapatkan saham kebaikan pahala sebagaimana Imamul Bukhari mendapatkannya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan kepada saudaranya, yang mengarahkan kebaikan kepada saudaranya, maka dia mendapatkan pahala yang semisal dengan orang yang melakukan kebaikan itu. Falahu mithlu ajri fa'ili. Subhanallah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Hibati fillah, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lihatlah bagaimana hadis Uqbah bin Amr, sahabat Abu Mas'ud Al-Ansari, menceritakan kepada kita tentang seseorang yang mendapatkan tunggangan untuk perjalanan safarnya. Setelah dia berusaha mencari cara mendatangi Nabi SAW, dan dikala itu Nabi SAW tidak menemukan tunggangan untuk bisa membawanya dalam perjalanan safar. Ternyata inisiatif seseorang
yang berniat untuk mencarikan untuknya hewan tunggangan agar dia bisa ikut dalam perjalanan, dan Allah mudahkan baginya untuk menemukan siapa yang bisa membawa saudaranya dengan hewan tunggangan. Akhirnya dia pun berangkat dengan arahan saudaranya untuk menemui dan mendatangi seseorang yang bisa membawanya dalam perjalanan safar. Dan di saat itulah Nabi SAW menyampaikan sebuah hadis yang mulia, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'il. Barang siapa yang menunjukkan kepada saudaranya sebuah kebaikan, maka yang menunjukkan ini akan mendapatkan pahala yang semisal dengan orang yang melakukan kebaikan. Maka hadis ini hendaknya menjadi penyemangat bagi kita semuanya, ahibati fillah, agar kita benar-benar tidak menyia-nyiakan peluang ini, sehingga kita bisa mendapatkan pahala yang besar. Bayangkan seandainya nasihat yang kita sampaikan ini ternyata tersimpan dengan baik di dalam setiap orang yang mendengarnya, sehingga nasihat ini menjadi motivasi untuk banyak kaum muslimin. Akhirnya mereka melakukan banyak kebaikan dan menyebarkan kebaikan ini kepada yang lain, dan begitulah seterusnya. Maka tentulah orang yang menjadi sebab saudaranya melakukan amal saleh dan kebaikan, dia mendapatkan pahala dari orang-orang yang bisa mengambil nasihat yang pernah datang darinya. Dan apabila seseorang telah tiada, telah meninggal dunia, ternyata ilmunya masih menjadi ilmu yang bermanfaat bagi saudaranya. Bahkan ilmunya yang pernah disampaikan olehnya menjadi ilmu yang turun-temurun disampaikan pula kepada orang lain dan anak cucunya dan keluarganya, keturunannya. Maka bisa kita bayangkan betapa banyaknya akar-akar kebaikan yang terus mengalir kepada banyak manusia yang tidak pernah seseorang berpikir ketika menyampaikan itu, namun ternyata menjadi ladang amal yang besar baginya. Walau dia telah meninggal dunia, walau dia telah wafat, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan luasnya rahmat dan kasih sayangnya menjadikan usaha hambanya sebagai hasil panen yang menggiurkan. Dan inilah yang kita harapkan, bagaimana ketika kita meninggal dunia, kita memiliki saham akhirat yang mengalirkan pahala untuk kita semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kita kepada niat baik yang kita inginkan. Dan semoga Allah mudahkan kita semuanya untuk menggapai kebaikan yang besar, baik di saat kita masih hidup maupun di saat kita telah tiada. Ahibati fillah, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kata kuncinya, gemarlah menyebarkan kebaikan. Tunjukkan kebaikan kepada orang lain. Berikan arahan kepada orang lain. Kalau kita tidak bisa membantu dia secara langsung, kita bisa mengarahkan dia kepada orang lain. Ada orang ingin meminjam hutang kepada kita. Kita mungkin gak punya uang untuk meminjamkan. Datang fulan kepada kita, mau minjem uang. Ternyata kita katakan, saya belum ada uang untuk bisa saya pinjamkan. Tetapi kita arahkan dia, coba engkau datangi fulan. Mungkin dia bisa meminjamkanmu hutang. Karena mungkin dia itu orang yang berduit. Coba engkau datangi dia, semoga engkau mendapatkan. Ternyata arahan kita didengar olehnya. Dia mencoba. Didatangilah orang tersebut. Dia sampaikan bahwa dia ingin meminjam uang. Ternyata dia dapatlah dia pinjaman. Sejumlah uang yang dia inginkan. Untuk dia pakai kebutuhan,
Apa yang terjadi ahibati fillah? Orang yang meminjamkan hutang dapat pahala, dan orang yang mengarahkan saudaranya untuk datang kepada yang memberi pinjaman juga dapat pahala. Persis pahalanya. Sejumlah pahala yang didapatkan oleh orang yang meminjamkan hutang. Subhanallah. Demikian halnya kebaikan-kebaikan yang lain. Ya. Ada seseorang datang kepada kita minta untuk diajarkan bacaan Quran. Mungkin orang memandang kita ini bisa mengajarkan Al-Quran. Ada beberapa kawan-kawan datang kepada kita meminta, Ustadz, ana bisa minta Ustadz ajarkan kami bacaan Quran. Saya bilang, coba antum datangi fulan yang dia lebih mahir dibandingkan kita bacaan Qurannya. Lebih bagus tajwidnya, makharijul huruf. Coba antum datangi Ustadz fulan. Kita hanya mengarahkan. Ternyata arahan kita ini terserap oleh dia. Dan betul-betul membuat dia mendengarkan apa yang kita arahkan. Dia datangi orang yang kita arahkan tersebut. Belajarlah dia duduk di majelis itu. Mulailah dia membaca Al-Quran, memperbaiki bacaan Quranul Karim. Ya, sehingga dia memiliki bacaan yang bagus. Tahukah kita ahibati fillah? Ternyata kita punya saham kebaikan dari bacaan dia. Tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang melakukan pekerjaan itu. Kebaikan itu. Dia yang baca Quran, dia yang sholat baca Quran, dia punya hafalan Quran, dia muraja' Al-Quran, pahala mengalir ke kita. Kita yang mengarahkan. Maka pelajaran yang bisa kita ambil di sini ahibati fillah, kalau kita tidak bisa memberikan kebaikan untuk orang lain, kita bisa mengarahkan dia kepada yang lain. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika tidak bisa memberikan apa yang diinginkan, maka Nabi SAW mengarahkan kepada yang lain. Di dalam beberapa redaksi hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang secara langsung mengarahkan sahabatnya. La ajidu ma ahmiluka alaihi. Aku tak mendapati sesuatu yang bisa membuat engkau ikut dengan hewan tunggangan. Walakin i'ti fulanan. Tetapi datanglah engkau kepada fulan. Fala'allahu an yahmilaka. Semoga dia bisa membawamu, membuat engkau ikut dalam perjalanan safar. Fa'atahu fahamalahu. Sehingga dia pun datang dan akhirnya dia pun bisa ikut dalam perjalanan. Dia pun datang kepada Nabi dan mengkhabarkan kepada Nabi SAW. Dan Nabi mengatakan, barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka baginya pahala yang semisal dengan orang yang mengerjakan kebaikan itu. Semoga hadis ini ma'asyiral muslimin menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya untuk berpacu dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Bersemangatlah untuk memberikan nasihat kepada saudara kita, menunjukkan arahan kebaikan untuk saudara kita, ya, mengajak kepada kebaikan, ta'lim linnasil khair, da'wah ila Allah azza wa jal. Semoga menjadi prinsip dalam kehidupan kita bahwa Islam adalah agama yang sangat memberikan perhatian besar bagaimana kita berlomba dalam kebaikan, mengarahkan saudara kita kepada apa yang dia butuhkan, dan jangan sampai ketika kita tidak mampu memberikan kebaikan berhenti sampai di sana, sedangkan kita bisa mengarahkan dia kepada yang lain untuk mendapatkan kebaikan itu. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah berikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa berperan di dalam amalan yang sangat mulia, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk terus mengejar apa yang bisa kita kejar dari kebaikan, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meneladaninya. Dan semoga Allah kumpulkan kita bersama beliau kelak di dalam surganya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sampai di sini pembahasan singkat kita
di kesempatan siang kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. You